Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya mau mengulas tentang promosi otomatis yang kita buat kemarin teman-teman, yaitu iklan otomatis ternyata menghasilkan teman-teman. Baru kemarin kita makan promosi teman-teman di jam 5 sore ya, kalau nggak salah kemarin saya buat, ternyata kita mendapatkan penjualan teman-teman, meskipun satu, tapi satunya ini luar biasa teman-teman. Oke teman-teman, saya lihatkan dulu teman. Kenapa saya bilang satu itu luar biasa? Karena dia beli 8 item langsung teman-teman. Nah ini yang saya sangat senang teman-teman. Nah ini dia 8 item langsung dia teman-teman. Artinya kita mendapat keuntungan sangat luar biasa teman-teman. Dengan menggunakan promosi 25.000 dan satu hari, ternyata kita bisa mendapatkan cuan yang banyak dengan nama itu promosi otomatis ini. Nah itu dia. Nah jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, pengeluaran kita itu adalah 5.108. Nah, oke teman-teman, saya lihat dulu. Untuk datanya kita lihat lebih banyak tinjau datanya, kita klik. Mari kita analisis dulu teman-teman untuk datanya teman-teman. Nah ini dia. GMP toko kita yaitu mendapatkan 1.100.350 rupiah teman-teman. Nah ini adalah GMP paling tinggi teman-teman. Nah jadi kita mengeluarkan yaitu 5.108. Nah jadi yang kita hasilkan adalah 215,42 perak. Jadi untuk kita tinjau, budget kita tuh lumayan bagus teman-teman, yaitu sangat baik teman-teman. Terus juga untuk tinjauan harga tawarnya juga sangat baik teman-teman. Nah itu dia. Jadi untuk seluruhnya tuh menurut saya sih sangat baik untuk promosi otomatis ini. Nah untuk promosi otomatis ini teman-teman, kalau kita lihat jangan banyak teman-teman produknya, karena otomatis ini teman-teman awal kita membuat promosi itu seluruh tokonya teman-teman dipromosikan, bukan hanya 1 atau 5 produk saja, tapi seluruh tokonya. Jadi seluruh toko itu yaitu seluruh produk kita dipromosikan. Jadi teman-teman tuh harus lihat dulu, kalau produk teman-teman tuh ada ratusan, ribuan, jangan gunakan nama tuh promosi otomatis ini. Kalau promosi otomatis ini artinya seluruh produk teman-teman tuh dipromosikan dalam satu toko itu. Nah jadi kita gunakan nama tuh campaign manual saja teman-teman. Jadi kita pilih produk mana saja sih yang ingin kita promosikan. Nah nanti di video saya selanjutnya saya akan buatkan namanya tuh promosi secara manual teman-teman. Kita pilih produk mana saja sih yang mau kita promosikan, itu dia. Nah di video ini saya mau ngulas dulu teman-teman tentang nama tuh promosi yang kita buat kemarin, yaitu promosi otomatis. Nah ternyata promosi otomatis sih sangat bagus teman-teman dalam kita makan iklan ini, itu dia. Oke teman-teman, kita masuk ke tinjauan promosi dulu. Nah ini dia teman-teman, kita lihat yang kemarin atau 7 hari terakhir. Nah ini adalah pengeluarannya teman-teman, dana budgetnya kita keluarkan teman-teman. Nah ini adalah display kita, promosi produk, promosi aplikasi. Nah itu dia. Nah ini informasinya teman-teman. Nah ternyata yang kita tampilkan adalah 2.221. Terus penggunaan unik yang dijangkau adalah 1.233 dan pengunjungnya adalah 24. Artinya 24 kali yang klik ini pasti yang melihatnya. Terus juga pengunjung unik ada 20 dan yang pesan adalah 1. Tapi GMP yang kita dapatkan adalah 1.100.350 rupiah. Nah itu dia. Jadi rata-rata kita mendapatkan jutaan teman-teman, tertinggi dalam 10%. Nah itu dia. Oke, kita lihat ke ini tinjauan pengguna. Nah ini dia teman-teman, kita bisa lihat kemarin. Nah dari promosi berbayar teman-teman, ada 20 pengunjung unik teman-teman. Ini dia, ada pria, wanita, dan tidak diketahui. Nah ini dia bentuknya. Ini versus platform dan versus kategori juga bisa teman-teman. Kita lihat. Nah ini pria ternyata mengalami kenaikan lumayan, yang tidak ketahui ternyata banyak teman-teman. Untuk lihat di versus kategori juga sama, tidak diketahui. Untuk umur teman-teman bisa dilihat ya, ternyata lebih kecil dari 18 tahun. Ternyata melihat produk kita ini teman-teman. Untuk pelincingan untuk audiens toko kita, itu dia. Terus untuk daya belinya kita lihat teman-teman, ini sangat rendah teman-teman untuk warna ini. Nah kita lihat teman-teman, nah ternyata rendahnya lumayan nih teman-teman, ada 251. Terus juga kalau sedang ada 136, tinggi ternyata kecil, sangat tinggi ternyata kecil juga 95, dan bukan pembeli ternyata lewat aja ternyata lumayan. Jadi untuk rendah pembeli ternyata sangat rendah. Terus juga bukan pembeli hanya lewat saja ternyata sangat kecil juga. Ini untuk versus platform ya, untuk versus kategori ternyata rendah saja, itu dia. Nah ini sensitif terhadap berharga murah teman-teman, artinya kita dibandingkan sama kompetitor lain biasanya. Dan ini ada indeks untuk preferensi kategori teman-teman, penyimpanan data, sepatu dan pakai pria, mainan anak, aksesori elektronik, aksesori fashion, terus smart device, terus nama itu sepatu dan pakaian wanita, itu dia. Oke, ini ada data-data untuk tinjau data kita, nama tinjau pengguna teman-teman. Nanti kita bisa lihat dari jenis kelaminnya, umurnya,
terus juga ada nama tuh daya belinya gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke tinjauan budget kita. Nah, ini dia teman, kemarin dan 7 hari terakhir kemarin. Nah, ini dia, kita lihat 7 hari terakhir. Nah, jadi kemarin kan kita mulai promosi teman-teman. Dia langsung mendapatkan penjualan teman-teman. Nah, ini dia. Pengeluaran yang kita keluarkan adalah 5.108,32 rupiah. Terus pembelinya adalah 215,4. Nah, itu dia. Oke, untuk pengeluaran dan GMP-nya promosi produk ini dia teman-teman. Nah, GMP tertinggi dan pengeluaran tertinggi. Nah, atau pengeluaran kita ini termasuk tinggi, hanya 5.000. Kecuali kalau kita GMP kita tidak terlalu tinggi, kecil dari budget yang kita keluarkan, ternyata kita mengalami boncos atau tidak mengalami keuntungan yang maksimal teman-teman. Itu dia. Ini promosi aplikasi juga bisa dilihat di sini. Nah, kita gunakan namanya tadi promosi produk, yaitu iklan otomatis. Itu dia. Nah, ini juga kita bisa untuk optimalkan teman-teman. Oke, kita lihat tinjauan produk teman-teman. Nah, kalau berdasarkan pesanan yaitu, nah ini ada prestis, nah kita mengalami kenaikan itu. Terus untuk tinjauan kreatif teman-teman, nah kita lihat juga rata CTL-nya teman-teman. Nah, ini dia CTL per kliknya, nah terhadap impresinya yaitu 1,26%. Terus untuk CTL rankingnya juga dilihat nanti teman-teman, nah karena ini belum ada datanya tuh. Oke, kita langsung ke promosi produk teman-teman. Kita lihat di sini untuk promosi produknya, kita lihat dulu. Nah, ini dia teman-teman. Jadi pengeluarannya adalah 5.108. Nah, ini adalah pengeluaran kita kemarin teman-teman. Ternyata kita mengeluarkan hanya 5.108, ternyata bisa mendapatkan cuan yang banyak teman-teman. Yaitu pendapatan kita 1.350 perak teman-teman. Nah, itu dia. Kita bisa mendapatkan 8 unit terjual meskipun adalah satu pembeli. Nah, jadi dengan rasio 28 kali klik teman-teman dengan CTL 1,26%. Nah, untuk inflasi produk yang dilihat terus itu adalah 2.221. Nah, artinya yang dilihat ini ya. Jadi yang mengklik adalah 28. Nah, ini dia. Jadi rate kita lumayan tinggi teman-teman. Mendapatkan 215,4. Nah, jadi CPC-nya adalah 182,44. Nah, itu dia. Jadi kalau menurut saya sih untuk iklan ini lumayan bagus sih teman-teman, karena kita mendapatkan rate yang tinggi. Nah, karena pembeli itu makan pembelian sekali banyak. Itu dia teman-teman. Kenapa sih kita menggunakan nama itu baik sih promosi yaitu Flexi Combo. Nah, jadi kita bisa pancing juga teman-teman yang Flexi Combo. Meskipun kita sudah menggunakan iklan otomatis ini, kita aktifkan juga nama itu promosi lain seperti voucher, Flexi Combo, gratis ongkos kirim. Nah, tapi ingat dulu teman-teman, hitung dulu sebelum menggunakan nama promosi ini. Kalau teman-teman tidak menghitungnya, ternyata boncos. Nah, itu dia. Nah, kali ini kan saya sudah menghitung semua, ternyata produk saya ini lumayan ini teman-teman. Itu dia. Nah, budgetnya adalah 25.000 dan per hari. Jadi pengeluaran dalam sehari itu adalah 5.108. Ternyata menghasilkan teman-teman. Kita hitung dulu berapa sih margin untung produk saya. Nah, 8 produk teman-teman. Nah, kan harga produk saya kan adalah 50.000 untuk harga kotornya. Nah, dikali 8 unit terjualnya adalah 400.000. Nah, dikurang untuk pengeluarannya adalah 5.000. Anggap saja. Jadi sekitar 395.000. Nah, lumayan kan teman-teman, dalam sehari kita bisa menghasilkan 395.000 dengan pengeluaran 5.000 untuk nama itu promosi iklan otomatis ini. Ternyata bagus ini teman-teman untuk algoritmanya. Nah, tapi tergantung sama produk kita masing-masing teman-teman. Nah, itu dia. Kita lihat juga untuk shot pencarian pertama. Ini dia. Nah, nanti kita buat juga bagaimana sih cara buat shot pencarian pertama. Nah, gimana teman-teman? Sudah siap untuk mengikuti nama itu untuk persiapan Ramadan ini? Nah, kalau kita sudah siap, kita hajar teman-teman untuk membuat nama itu iklan promosi otomatis ini. Atau juga nama itu iklan promosi manual. Nanti kita cari dulu produk mana saja sih yang lagi tren, misalkan facial untuk baju muslim. Nah, kita push teman-teman dengan menggunakan iklan ini. Itu dia. Nah, ini ada jumlah ikannya teman-teman. Nah, dilihat di sini bunganya berapa sih iklannya. Nah, berapa sih tampil. Nah, muncul semua teman-teman. Itu dia. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk review singkat saya teman-teman tentang nama itu promosi produk ini teman-teman, yaitu iklan otomatis. Nah, di video saya selanjutnya nanti saya akan membuatkan juga teman-teman tentang bagaimana sih cara buat campaign secara manual ini. Nah, ini dia teman-teman bentuknya. Nah, nanti kita buat teman-teman mau objek campaignnya traffic atau penjualan. Nah, kita nanti pilih tipe campaignnya, nanti kita buat secara manual, jangan maksimal. Nah, itu dia teman-teman. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk review singkat saya tentang bagaimana sih hasil dari menggunakan iklan otomatis yang ada di Lazada. Ternyata menghasilkan cuan yang banyak teman-teman. Itu dia. Oke, sekian dulu video singkat saya teman-teman. Ditunggu untuk video saya selanjutnya.
Oke, mungkin itu saja untuk video singkat saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.